Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Open your mic, open your mind. Perkenalkan, nama aku Kayla Marsha Aureli atau biasa disapa Kayla. Aku adalah mahasiswa ilmu politik angkatan tahun 2024 dengan konsentrasi hubungan internasional. Jadi, pada episode perdana Prima pada kali ini, kita akan membahas mengenai inovasi teknologi tradisional nih. Nah, uniknya lagi, episode pada kali ini kita menghadirkan narasumber yang langsung yang datang jauh-jauh dari Kalimantan Tengah hingga ke desa Serangan Bali. Jadi, please welcome Saidal M. Nur. Jadi, apa kabar Saidal? Alhamdulillah baik. Pada sibuk banget nggak akhir-akhir ini? Ya sih, lumayan sibuk sih. Gilas. Pokoknya ini tuh rada susah ya ngajak dia buat jadi narasumber di podcast ini. Jadi, boleh dong diceritain latar belakangnya, perkenalan diri dulu gitu. Jadi kalau latar belakang mulai dari nama dulu ya. Namaku Saidal Muhammad Nur. Biasa dipanggil Saidal. Teman-teman di sini di Bakri juga biasanya manggil Said. Jadi di Bakri aku jurusan ilmu politik dengan konsentrasi kebijakan publik. Untuk latar belakang sih aku salah satu pegiat alam sih ya, pegiat alam, pegiat budaya juga. Dan beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan Mei, aku berpartisipasi di nama kegiatannya itu tradisi temu teknologi. Jadi di situ aku bertemu sama pemuda-pemuda lain dari berbagai penjuru Indonesia untuk menginovasikan yang namanya teknologi tradisional. Gitu. Kira-kira berapa lama tuh di Bali? Sekitar 8-9 hari kali ya. Selain datang ke pameran dan juga seminar dari teknologi tradisional itu, kira-kira ada nggak sih hiburan lain yang kamu dapetin di Bali itu? Sebenarnya untuk yang di desa Serangan itu acara puncaknya. Jadi itu kan namanya tradisi temu teknologi. Jadi kita memamerkan inovasi-inovasi kita yang dari sebelumnya itu cuma teknologi tradisional biasa, kemudian kita inovasikan lagi supaya tetap relevan dengan zaman sekarang gitu kan. Nah cuman beberapa hari sebelumnya itu kita ada kegiatan lain ya, di Politeknik Negeri Bali. Itu kita ada kegiatan hackathon namanya. Jadi kita di situ belajar bagaimana cara mengaplikasikan teknologi tradisional tersebut. Jadi beberapa bulan sebelumnya, jadi dia itu bukan cuma kegiatan yang seminggu 2 minggu, tapi berbulan-bulan, bahkan hampir 1 tahun. Jadi dari tahun kemarin gitu kan kita sudah mulai menyusun, mulai dari riset terlebih dahulu. Itu kan kita riset. Kalau aku kasusnya kemarin kan di Kalimantan Tengah, teknologi tradisionalnya pengilar gitu kan, perangkap ikan tradisional. Jadi aku waktu itu riset dulu awal tahun 2025 di Januari sampai bulan Maret meneliti tentang pengilar itu kan. Nah setelah itu ada beberapa bulan kita berproses untuk menyusun namanya prototype. Jadi prototyping inovasinya gitu kan. Nah jadi waktu itu kita merumuskan permasalahannya terlebih dahulu, apa yang dialami oleh pengguna teknologi tradisional itu. Nah setelah itu kita mencari permasalahan yang sekiranya bisa kita intervensi gitu kan, yang bisa kita bantu. Gimana sih teknologi tradisionalnya agar tetap bisa lestari, tetap relevan, tapi tetap memudahkan untuk para pengguna-penggunanya gitu. Nah setelah kita prototyping, kan dia melalui proses seleksi itu. Nah akhirnya aku lolos 10 besar dan pergi ke Bali itu. Jadi selama beberapa bulan sebelumnya itu kita proses dulu untuk menyusun kerangka kerjanya, prototipenya gitu kan, permasalahannya apa dan lain sebagainya, banyak hal yang perlu dipersiapkan. Setelah itu baru di Bali itu kita merealisasikannya gitu, eksekusi, kita membuat prototipenya. Banyak sih, ada alat-alat kayak 3D printing gitu kan dan lain sebagainya. Cuman kalau aku kemarin fokusnya ke woodworking ya, karena woodworking itu pengerjaan kayu, kayu-kayu gitu ya? Kayu karena pengilar itu kan dari kayu urin, iron wood sebenarnya, itu kayu paling kuat di dunia lah. Wow, keren banget, semangat. Jadi, banget ini. Apa namanya, kemarin itu teman-teman yang lain banyak yang lebih fokus ke ruangan gitu, karena menggunakan
3D printing gitu kan, desain 3 dimensi menggunakan software berbagai macam. Tapi kalau aku kemarin fokusnya di woodworking aja. Oh, berarti di Desa Serangan Baru itu sekaligus ada beberapa peralatan tradisional yang dikembangkan dengan teknologi yang sedemikian rupa gitu ya? Iya, di Desa Serangan itu ininya aja, apa namanya, pamerannya aja. Oh, pamerannya Tradisi aja. temu teknologi namanya. Tapi kalau misalnya yang kita bikin prototipenya itu, prototipe inovasinya itu di Politeknik Negeri Bali. Jadi waktu itu kita kerjasama tuh antara NGO Pradisara Bumi Foundation kerjasama sama Politeknik Negeri Bali. Jadi di sana kita juga dibantu sama mahasiswa gitu kan, mahasiswa yang sudah semester akhir, kita dibantu cara menggunakan peralatannya di mana gitu. Kita juga dibantu di sana. Karena kan latar belakang kita nggak semuanya teknisi gitu. Ilmu politik gitu kan, disuruh desain kan nggak tahu ya, disuruh motong kayu nih kan kita nggak tahu gitu kan. Cuman Jadi kemarin karena ada bantuan, khususnya gitu. ada bantuan gitu kan dari orang-orang yang emang belajar Mm-mm. itu bisa direalisasikan. Semangat banget ya, parah. Aku jadi makin penasaran nih sama background kamu pas di Serangan Bali itu ngapain aja. Ini baru latar belakang ya? Ya, Baru latar belakangnya baru udah sedemikian rupa gitu. Itu prototypingnya bisa dicoba juga. ya kemarin dicoba sih dan itu kan inovasi aku kemarin itu namanya corner clamp. Jadi Iya, oke. pengilar itu kan bentuknya kubus. Hmm. Nah, kalau misalnya secara tradisional orang-orang itu kalau bikin pengilar itu kan secara manual ya, dia pakai paku gitu kan. Dan satu persatu gitu kan, dia segi empat gitu, jadi satu persatu dipaku gitu. Itu kan cukup memakan waktu yang lama. Kemudian juga karena pengilar itu menggunakan kayu ulin, jadi cukup susah gitu kalau menggunakan Oh, pakai paku. kayu ulin. Kayu ulin, jadi dia penggunaannya bisa bertahun-tahun, bisa 5 sampai 7 tahun. Nah, jadi inovasi aku kemarin tuh corner clamp, jadi pengikat semacam penahan di bagian sudutnya itu supaya orang yang mau bikin pengilar itu tidak perlu satu-satu gitu, tapi bisa langsung semuanya, Oh. langsung semua sudut itu bisa langsung dicengkram terus langsung dibor menggunakan skrup gitu. Jadi tidak perlu dipaku. Kalau misalnya menggunakan skrup itu juga cengkramannya lebih kuat karena dia kan bentuknya spiral gitu kan, jadi dia nancap, benar-benar nancap. Kalau paku kan bisa lepas dan juga masih ada sekat. Jadi kalau misalnya ditaruh di sungai, terutama di danau gitu ya, danau itu kan ada cairan asamnya itu kan lebih tinggi, zat besi atau apa gitu ya. Jadi dia pakunya itu bisa karatan terus putus tuh pakunya, akhirnya pengilarnya rusak. Jadi yang seharusnya pengilar itu untuk penggunaan 5 sampai 7 tahun, karena karatan tadi kan bisa 2 sampai 3 tahun aja gitu kan, akhirnya harus membuat lagi. Nah, jadi dengan menggunakan skrup itu dia lebih padat dan juga lebih kuat cengkramannya, jadi nggak mudah putus. Waktu itu inovasiku seperti itu. Kemarin jadi banyak detail-detail kecil ya yang harus diperhatikan. Iya. Gitu. harus banyak detail-detail kecil, bahkan sampai ke pokoknya kita nggak cuma dari segi teknisnya aja, tapi seperti kepercayaan masyarakat gitu kan. Ada Jadi gitu. ikut Kita libatkan. iya, kita juga kan kita meneliti tuh, jadi kita seakan-akan kita tidak tahu apa-apa gitu kan. Mungkin sebelum penelitian kita ada hipotesa sendiri, tapi setelah kita datang ke sana kita seakan-akan kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi biarkan mereka bercerita apa yang menjadi permasalahan mereka dalam menggunakan teknologi tradisional itu. Oke. Nah, dalam menggunakan pengilar itu kan mereka punya macam-macam permasalahan kan, entah itu mungkin masalah dari alamnya, mungkin pengilarnya diganggu sama hewan gitu kan, atau dicuri sama orang, Oh. atau mungkin dari sisi pembuatannya gitu kan ada kesulitan, atau mungkin dari sisi peraturan pemerintah juga itu juga mempengaruhi bagaimana cara mereka menggunakan teknologi tradisional itu. Oke, nah aku ada nih kira-kira beberapa pertanyaan yang pengen aku sampaikan ke kamu. Aku juga pengen kamu jawab sedikit detail gitu, karena kan kita di sini sama-sama pengen tahu ya background kamu kayak gimana, terus apa aja yang kamu lakuin di sana, dan sejak kapan kamu tuh mulai berminat sih sama perjalanan hidup kamu buat mendalami isu-isu dari lingkungan gitu. Aku pengen nanya, kamu tuh terlibat itu mulai dari kapan, dan apa penyebab kamu bisa terlibat lebih jauh lagi ke dalam isu lingkungan itu? Apa ada dari memang udah minat, atau emang ada satu kayak masalah gitu? Mungkin
yang ada di negara Indonesia gitu, misalkan yang bikin kamu sadar, oh iya gue harus lebih fokus pada isu lingkungan gitu. Boleh dong dijelasin? Sebenarnya kalau misalnya awal minatnya itu emang dari karena aku besarnya di lingkungan yang emang lingkungan kampung ya, istilahnya kita dekat dengan lingkungan hidup, dengan alam, kemudian juga lingkungan sekitar aku tuh, keluarga aku tuh banyak juga seorang pelaku budaya gitu kan. Jadi dari dulu, dari kecil bahkan aku tuh udah memang minatnya ke situ, ke alam sama budaya. Nah pas tahun lalu 2024 itu aku ngeliat poster gitu kan, poster call for an essay gitu kan. Jadi esai tentang teknologi tradisional. Nah waktu itu aku mikir gitu kan, apa ya teknologi tradisional dari daerah aku gitu kan. Nah karena aku tinggalnya di bantaran sungai, di pinggir sungai gitu kan, teknologi tradisional yang paling sering aku temuin di sekitar lingkungan aku tuh ya pengilar itu perangkap ikan tadi kan. Akhirnya aku nulis esai tentang itu. Awalnya aku nggak tahu apa-apa karena emang bukan pelaku teknologi tradisional. Cuman karena emang dari kecil udah ngeliat itu barang gitu kan, udah akrab lah sama yang namanya pengilar ini. Akhirnya mulai menulis esai. Aku nanya sama orang-orang sekitar yang emang paham gitu kan. Dari situ mulai agak tertarik gitu kan, untuk mendalami tentang teknologi tradisional ini, yang kemudian setelah diteliti ternyata bercabang tuh, ada yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat, berhubungan dengan illegal fishing juga, berhubungan sama peraturan pemerintah, kemudian juga lingkungan hidup, keberlanjutan, pokoknya itu bercabang gitu lah. Setelah melakukan riset itu memang benar-benar membuka jendela pengetahuan lah, terutama tentang lingkungan hidup gitu kan. Jadi setelah riset semakin tertarik, dan dikembangin, kita jalanin, berproses, akhirnya terpilih kan menjadi salah satu duta, namanya itu duta teknologi tradisional waktu itu. Jadi kita juga waktu itu melakukan kampanye untuk istilahnya mengangkat kembali lah teknologi tradisional ini di lingkungan masyarakat seperti itu. Nah setelah itu kan berproses semakin tertarik kan, sampai akhirnya ke Bali, bertemu dengan pemuda-pemuda lainnya gitu kan, kita bertukar pikiran, kita saling istilahnya pamer budaya gitu. Gimana tuh perasaannya pas pertama kali ke Desa Serangan Bali? Katanya ketemu inovator dari seluruh Indonesia ya sama para NGO tuh, gimana rasanya? Ada nervous apa gimana gitu? Kan kita udah berproses tuh udah lama ya, kita udah meet lewat Zoom gitu kan Udah berkali-kali. berkomunikasi duluan gitu? Iya, tapi nggak seakrab yang pas di Bali. Akrabnya itu benar-benar emang pas di Bali itu. Kalau yang di Serangan itu kan puncaknya. Jadi kita tuh lebih banyak interaksi itu sebenarnya pas di hackathonnya itu. Jadi pas kita bikin prototipenya itu, jadi kita udah interaksi banyak gitu kan. Ada yang umurnya udah kepala 3 bahkan. Aku di situ laki-laki yang paling muda. Oh, laki-laki yang paling muda? Iya, yang apa? Yang paling muda tuh ada cewek, anak SMA. Tapi kalau yang laki-laki aku yang paling muda. Oh gila, keren banget sih. Oh iya. Udah kelihatan banget semangat juangnya ya dari pas masih muda. Nah terus tadi aku ada dengar ya kalau kamu bawa teknologi tradisional dari Kalimantan Tengah. Ya. Boleh aku tahu namanya apa? Pengilar Ya. Terus menurut kamu itu lebih efektif nggak kalau misalkan untuk menangkap langsung ikan? Jadi Aku pengen tahu dong dari sisi efektivitasnya. pengilar itu sebenarnya udah melalui berbagai macam tahap gitu kan. Dulu pengilar itu terbuat dari bambu. Namanya tuh terpirai. Itu baru nggak panjang dong kalau dari bambu? Iya, itu dia masalahnya. Jadi dia mudah rusak gitu kan. Paling penggunanya nggak sampai setahun. Akhirnya harus membuat lagi. Jadi sekarang kan nyari bambu tuh udah cukup lumayan susah gitu. Terus juga proses pembuatannya lebih lama gitu kalau kita dibandingkan dengan menggunakan ulir. Akhirnya masyarakat pada waktu itu karena udah mulai masuk juga benang nilon gitu kan, yang jaring bentuknya ketupat itu. Iya. Jadi masyarakat berinovasi membuat pengilar itu. Jadi perangkap ikan itu tidak lagi menggunakan tempirai yang dari bambu, tapi beralih ke pengilar yang berbentuk kubus dan menggunakan jaring. Nah, untuk masalah efektif pakai jaring itu di bahasanya kelambu. Jadi kubusnya itu kerangkanya ditutup pakai jaring. Jadi dijahit, disulam di kerangkanya itu.
membentuk kotak untuk kukus dia. Ada dua jenis, ada yang digunakan di sungai, yang di dalam sungai tenggelam dia, tapi ada juga yang di danau. Nah kalau di danau itu dia harus timbul sedikit karena ikan itu bernafas. Jadi nggak semua ikan itu bisa terus di dalam air, ada juga yang harus kadang-kadang mengambil oksigen ke atas gitu. Jadi ada yang khusus untuk air dalam, ada yang untuk air yang surut. Nah pengilar itu efektivitasnya dari segi waktu sih terutama kan. Kalau misalnya kita menangkap ikan menggunakan jala misalkan, jala kita melempar dapatlah ikan misal berapa belas kilo gitu kan. Nah itu sekali tangkap. Tapi kalau misalnya pengilar, kita cukup taruh di tempatnya yang kita inginkan gitu kan. Kita tinggal, nanti kita jenguk setelah beberapa hari gitu kan. Biasanya dapat berapa kilo? Macam-macam. Kalau misalnya dari penuturan narasumber aku waktu itu ya 7 kilo, 10 kilo itu ada. Saya pernah coba nggak kayak ngeliat pengilar langsung? Oh iya, sering. Bahkan dari kecil. Cuman waktu penelitian kita langsung kayak naik perahu klotok namanya kan, naik klotok kita ke hulu sungai, menyaksikan langsung bagaimana proses penjengukan pengilarnya itu. Jadi kan dia, kalau kita waktu itu jenguknya pengilar sungai, jadi yang di dalam sungai kan. Jadi nelayan itu dia bakal menancapkan satu buah tiang, nanti di situ bakal ada tali yang ngikat pengilarnya itu. Jadi dengan instingnya dia, dengan hafalannya dia mengingat tuh di mana dia meletakkan pengilarnya. Jadi nanti dikait pakai kayu panjang gitu kan, dimasukin ke dalam sungai, dan ditarik talinya kan, terus naik tuh pengilarnya, ntar ada ikan-ikannya di dalam. Nah terus pengilarnya itu kan cuma satu, tapi nelayan itu biasanya masang pengilar itu sekaligus banyak. Ada posibilitas buat diambil dong? Iya, itu dia salah satu tantangannya gitu kan. Cuman ya karena nelayan ini punya banyak pengilar gitu kan, nggak cuma satu doang dia masangnya, tapi bisa sampai 70-an. Bahkan ada kemarin narasumber yang bisa sampai 200 pengilar. Jadi dia dalam seminggu itu bisa 2-3 kali jenguk. Kayak gitu. Buat melihat pengilarnya itu yang mana yang paling titik di danau atau sungai itu yang mana yang paling banyak ikannya gitu? Atau gimana? Pokoknya semuanya dijenguk. Semuanya. Dapat atau enggak urusan belakangan, yang penting semuanya dicek. Kalau kayak gitu ada posibilitas juga nggak sih buat kayak sesama nelayan itu saingan? Oh iya. Terutama dari segi tempat. Iya sih. Ya kan, karena tempat tuh kan nelayan tuh kan kalau misalnya udah bertahun-tahun jadi nelayan gitu kan, dia bisa melihat nih, oh di sini banyak ikannya nih, di sini enggak, gitu kan. Jadi bisa rebutan tempat tuh. Tapi enggak juga yang sampai bentrok, sampai konflik, enggak. Ya paling ada pengilar di sini, ya dia nyari tempat lain gitu. Kan sungai kan lebar, sungai di Kalimantan kan lebar-lebar. Banyak juga anak-anak sungainya, terus rawa-rawa, danau gitu kan. Nah, terus pertanyaan yang mau aku tanyain selanjutnya itu gimana sih Saidal ini kan hadir bersama 10 inovator dari seluruh Indonesia yang lain ya, sama para NGO juga. Itu bentuk kerjasama yang bisa menyatukan kalian buat segitu bondingnya kayak gimana? Karena jujur ya, aku kan follow IG-nya Saidal ya. Aku ngeliat kok ini seru banget di Bali, wah kacau. Lebih daripada aku yang waktu itu datang liburan. Aku kan datangnya liburan, kalau Saidal kan buat menuntut ilmu. Nah, aku tuh pengen tahu kalian kan berada di satu tempat di mana kalian itu datang dalam keadaan latar belakang yang berbeda ya. Dengan mungkin sama-sama ngebawa inovasi teknologi tradisional yang berbeda, terus juga mungkin latar belakang atau kebiasaan yang berbeda gitu. Gimana sih kalian bisa segitu bondingnya sampai Saidal tuh SG-nya ramai banget sama teman-teman gitu? Pengen tahu deh, apa misalkan kalian ada nggak sih satu alat teknologi tradisional yang bisa bisa bikin kalian makin bonding gitu? Misalkan kayak peralatan yang Saidal bawa, terus kayak teman-teman Saidal langsung kayak, oh iya keren banget ya ternyata gitu. Sebenarnya yang bikin kita nyatu itu ya karena rasa cinta kita gitu kan, rasa cinta kita terhadap daerah masing-masing, kepada budaya lah, kepada budaya secara general, nggak cuma budaya kita doang gitu. Kita nggak meninggikan budaya kita sendiri, tapi kita memang benar-benar
cinta sama budaya Indonesia gitu kan. Ada yang dari NTT, ada yang dari Aceh gitu. Kita sama-sama menceritakan ini kegunaannya ini, kegunaannya ini. Dan teknologi tradisional itu kan ada 4 jenis. Ada yang dari kategori sandang, pangan, papan, dan sadar. Sadar itu wellness. Nah, jadi kalau misalnya kalau misalnya pengilar yang punya aku itu pangan, karena dia berhubungan sama pangan masyarakat sehari-hari kan, makanan ikan kan. Jadi nelayan itu nangkap ikan, kadang ada sebagian disisihkan untuk makanan rumah tangga gitu. Nah dari situ kita tuh bondingnya tuh dari situ, kita cerita masing-masing gitu kan. Oh ini teknologinya kayak gini. Maksud saya juga pengen tahu ya gimana latar belakang dari daerah-daerah Pasti kan menarik juga tuh. Sebenarnya kalau boleh jujur, dari sekian inovasi itu yang paling kurang menarik itu sebenarnya punya aku. Nah, enggak sih, dari penjelasannya juga udah kayak iya, detail banget. tapi yang lain itu lebih menarik lagi gitu kan. Ada yang paling menarik aja. kalau menurut aku yang paling menarik itu Umai Kebubu namanya. Umai Kebubu itu rumah kayak sejenis rumah tradisional dari NTT, dari suku Atoni atau Imeto di Pulau Timur NTT. Jadi teman aku namanya Bang Neno itu dia menginovasikan bagaimana caranya supaya Umai Kebubu itu kan untuk mengawetkan makanan kalau nggak salah ya. Cuman ternyata itu tuh menyebabkan ispa gitu, menyebabkan orang yang masuk ke dalam rumah kan menggunakan asap, menyebabkan orang-orang yang masuk ke dalam rumah itu untuk mengawetkan makanan itu terkena ispa karena kan terpapar asap. Nah dia berinovasi gimana caranya supaya rumah itu punya jalur ventilasi gitu. Nah itu kan keren tuh, dia bagian papan arsitektur gitu kan. Dia menginovasikan gimana caranya supaya sebuah rumah tradisional ini bisa relevan dengan zaman sekarang gitu kan. Karena kalau misalnya dibiarkan terus seperti itu, ya ini masyarakat adat bisa terpapar ispa. Nah, itu menurut aku udah sangat-sangat keren gitu kan. Teman-teman yang lain juga ada yang mengangkat sebuah pohon tentawang, namanya pohon tentawang. Terus juga ada yang mengangkat Salamun 7. Kemudian waktu itu ada juga batu gilisan gitu kan, yang buat ngegilis dari Madura itu sangat-sangat menarik. Dan kayak gitu dengan teknologi tradisional yang sekomplikated itu kan tadi namanya Umai Kebubu ya? Umai Kebubu. Iya, itu bikin rumah kan berarti? Itu dia bikin miniatur rumah gitu. Prototipenya bikin rumah. Miniatur rumah. Jadi waktu itu ketika yang lain itu fokusnya ke dalam, fokusnya di dalam ruangan gitu kan, 3D printing, desain, pokoknya bikin prototipenya itu menggunakan software 3D design lah. Nah aku sama Bang Neno itu yang bikin Umai Kebubu itu di luar kita, karena kita woodworking gitu kan. Langsung gitu dengan peralatan. Iya, Bang Neno itu dia bikin miniatur rumah, aku bikin pengilar. Saya kan pakai kayu ulin juga. Iya. Langsung. Kayu ulin langsung. Jadi kayu ulinnya itu karena kita ingin supaya tahu langsung gitu kan. Ini kan masyarakat nelayan itu kan biasanya pakai ulin kan. Nah kalau misalnya kita pakai jati, nggak match dong. Kita kan pengen simulasi nih. Gimana kalau misalnya kita bikin inovasi gini? Nah kita harus menyesuaikan sama kondisi nelayannya gitu. Nelayannya pakai ulin ya, kita juga coba dia pakai ulin gitu. Jadi biar kita bisa langsung menyimpulkan gitu dari situ. Pakai ulin waktu itu belinya di Bali, ternyata di Bali juga ada ulin. Mahal nggak sih kayu ulin itu? Mahal sih ya, cuman kalau prosesnya untuk penggunaan sekitar 5 tahun 7 tahun itu worth it lah ya daripada lebih lama lagi. Kalau ulin itu berpuluh-puluh tahun bisa, karena dia ulin itu semakin kena air semakin rapat, semakin padat, semakin kuat ya. Kayak gitu. Terus yang terakhir yang mau aku tanyain itu, aku pengen dong Saida cerita sedikit tentang kampanye dari teknologi tradisional yang saya bawa dari Kalimantan Tengah. Itu kan berhubungannya sama isu dari illegal fishing ya. Itu gimana tuh cara Saida mengadvokasi masyarakat agar lebih menggunakan alat-alat tradisional instead of kita
pakai cara yang instan kayak jala gitu, ataupun misalkan justru malah pakai illegal fishing gitu yang jelas-jelas sudah dilarang gitu. Nah, jadi ini juga salah satu temuan aku waktu melakukan penelitian gitu kan. Jadi waktu penelitian itu ternyata dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini itu penghasilan nelayan itu berkurang. Penghasilan nelayan yang menggunakan pengilar itu berkurang. Menurut penuturan para nelayan yang aku wawancara itu, populasi ikan di sungai itu mulai menyusut dalam beberapa tahun ini. Nah, aku juga waktu itu mendatangi salah seorang ketua Pokmaswas. Pokmaswas itu kelompok masyarakat pengawas. Jadi mereka mengawasi aktivitas perikanan di sungai itu. Dia mengatakan bahwa memang di sungai itu masih marak terjadi illegal fishing, seperti meracun atau juga menyetrum gitu kan, menggunakan peralatan rakitan ataupun yang impor. Nah, praktik illegal fishing itulah yang menyebabkan populasi ikan itu menyusut. Akhirnya pendapatan nelayan berkurang. Nah, cuman ada juga kasusnya, menurut penuturan narasumber, ada juga kasusnya nelayan itu yang tobat. Jadi nelayan itu dulunya menggunakan illegal fishing. Nah, setelah disosialisasikan bahwa praktik menyetrum, praktik meracun itu ilegal, akhirnya dia hijrah gitu kan. Dia tidak lagi menggunakan racun, tidak lagi menggunakan setrum, dia beralih menggunakan pengilar. Karena sama menguntungkannya. Pengilar ini kan dia diregulasi oleh pemerintah. Ukuran jaringnya itu tidak boleh lebih kecil dari 1,5 inch. Supaya apa? Kan ikan itu kan ada yang dalam bentuk bibit masih kan. Jadi masih ada yang kecil-kecil. Jadi kalau misalnya dibatasin 1,5 inch, jadi ikan yang kecil-kecil masih bisa keluar. Nah, tapi kalau misalnya ikan yang udah gede gitu kan, kalau udah masuk ke dalam pengilar itu dia sudah tidak bisa lagi keluar. Nah, sedangkan yang masih kecil masih bisa keluar dan masih bisa berkembang biak lagi. Jadi kalaupun misalnya pengilar itu lebih kecil dari 1,5 inch, masuknya ilegal juga karena dia telah melanggar regulasi pemerintah bahwa jaring itu tidak boleh lebih kecil dari 1,5 inch. Nah, seperti itu. Dan nelayan itu bisa aja bikin pengilar itu puluhan gitu kan, yang aku jadi cerita bahkan ada yang aku 200. Iya. Mungkin sana susur sungai itu. Oh iya, pokoknya dari sungai itu jadi satu persatu. Kadang kalau nelayan itu dari hulu, jadi dari hulu sambil ngikutin arus gitu kan ke hilir supaya gampang menjenguk pengilarnya. Jadi setelah ngelihat kasusnya begitu kan, nah aku ngelihat bahwa pengilar ini salah satu alternatif supaya teman-teman lagi nelayan yang masih menggunakan praktik illegal fishing itu bisa tobat gitu loh. Masih ada loh ini alternatif lain gitu, terutama teknologi tradisional gitu kan, kearifan lokal kita. Kenapa make yang ilegal gitu, yang jelas-jelas merugikan daerah kita, merugikan lingkungan kita gitu kan. Iya, merusak ekosistem cuma demi keuntungan pribadi gitu kan. Itu dampaknya benar-benar sedemikian rupa sampai populasi dari ikan aja tuh ikut kurang gitu. Iya, populasi ikannya tuh kurang. Beberapa tahun sekarang itu kurang dan itu drastis. Oh, drastis? Drastis bisa dirasakan oleh ya hampir semua nelayan lah gitu kan. Cuman ya kita mau gimana lagi gitu kan. Yang bisa dilakukan cuma ya mungkin kalau misalnya ada orang yang ketahuan mempraktikkan illegal fishing, ya kita lapor aja ke Pokmaswas gitu kan. Kemudian Pokmaswasnya koordinasi sama Satpol Air untuk menangkap orang tersebut. Sebenarnya pendekatannya itu memang harus ke orang-orang yang melakukan praktik itu sendiri gitu kan. Makanya kemarin aku mengkampanyekan gimana caranya supaya orang-orang yang masih melakukan praktik illegal fishing ini itu bisa beralih menggunakan pengilar gitu. Karena pengilar ini sifatnya tidak menghancurkan, tidak destruktif seperti racun ataupun setrum. Karena dia membiarkan ikan-ikan yang kecil itu untuk keluar dan terus berkembang biak gitu kan. Walaupun juga dia menangkapnya secara massal karena dia dalam jumlah yang banyak gitu. Tapi dia masih memikirkan keberlanjutan ekosistem. Ikan itu masih bisa bereproduksi. Dan itu nggak membuat apa istilahnya,
kayak lingkungan sekitar itu jadi tercemar nih kan. Iya, nggak Sama tercemar. kayak illegal fishing itu kan kayak misalkan racun itu kan bisa bikin apa ya istilahnya, kondisi dari perairan juga ini. Racun itu kan dia bikin sungai itu jadi kotor, jadi beracun gitu kan. Jadi ikan-ikan itu mati, Semuanya dan itu mati semuanya. semuanya, pokoknya yang ada di area racun itu mati, dia mengambang gitu kan. Itu yang ditangkap oleh nelayan. Kalau setrum itu kan di setrum, di bagian batangnya itu di setrum gitu kan, ada berbagai macam alat. Kalau di setrum itu, nah ikannya itu juga naik ke atas gitu. Oh. Nah kalau menurut penuturan narasumber, setrum itu mengakibatkan ikan itu trauma. Oh, Iya, bisa ya itu. bisa. Jadi itulah hebatnya orang-orang yang emang secara tradisional melakukan pekerjaan gitu kan. Mereka itu karena sudah bertahun-tahun melakukan pekerjaan tersebut, dia tuh bisa melakukan observasi gitu kan, bisa mengamati lingkungannya sendiri. Nah itulah kenapa namanya teknologi tradisional. Teknologi tradisional itu kan kalau menurut aku pribadi itu sebuah teknologi, tapi mekanisme-mekanisme di dalamnya itu hanya bisa dipahami dengan pemikiran-pemikiran lokal. Nah, contohnya orientasi pada daerah ya, orientasinya pada daerah. Contohnya tadi itu kan, setrum ini mengakibatkan ikan itu trauma gitu. Dari mana dia tahu? Semenjak setrum itu gitu kan, kalau di setrum ikannya kan di bantaran gitu kan. Jadi ikannya itu sudah tidak mau lagi ke bantaran. Jadi dia jadinya ke sungai bagian dalam. Jadi itu juga termasuk memori ya? Iya, kan ikan juga punya akal. Tapi mungkin tidak ada penelitian khusus tentang itu ya. Ini kan dari penuturan narasumber bahwa ikan itu setelah disetrum, sungai itu setelah disetrum, ikan itu jadi jarang mau ke situ. Jadi jarang mau ke daerah situ, dia ke daerah yang lain. Dan itu berlaku buat semua ikan gitu. Semua ikan, khususnya ikan air tawar ya yang di sungai danau. Terus aku mau tahu deh, tadi kan Saidal sempat cerita ya kalau misalkan dari Saidal dan ke-9 inovator muda yang dari seluruh Indonesia itu, menurut Saidal teknologi tradisional Saidal bawa yang paling gak menarik gitu katanya. Paling gak menarik? Iya, yang paling biasa aja lah istilahnya. Ada nggak sih tantangan khusus di mana Saidal tuh pengen bikin orang-orang tertarik nih sama teknologi tradisional yang Saidal bawa gitu? Gimana caranya? Oh iya, sebenarnya tuh ada orang yang mikir juga kalau misalkan nggak menarik, ini mah cuma perkara alat mancing doang. iya, makanya aku tuh itu tuh sebenarnya masih perlu penelitian lebih lanjut. Sebenarnya pengilar ini ceritanya belum selesai sebenarnya. Apa namanya, masih banyak yang bisa dieksplor kan. Karena kan inovasiku itu cuman corner claim gitu kan, yang membantu nelayan untuk membuat pengilarnya. Sebenarnya itu masih bisa dikembangkan tuh banyak. Kemarin waktu aku kampanye itu, aku dinotis sama salah satu bupati di Kalimantan Tengah gitu kan. Jadi karena kampanye itu dia kepikiran bahwa di sungai itu bisa dibikin semacam radar pendeteksi racun ataupun setrum untuk memberantas illegal fishing itu. Segitu. Jadi kan inovasi. Mensupermasikan teknologi tradisional ya. Jadi kan kalau misalnya ada semacam radar itu kan terdeteksi nih yang melakukan illegal fishing. Jadi nanti kalau misalnya sudah terdeteksi, oh di titik ini langsung berangkat tuh penegak hukum gitu kan. Kemudian juga waktu itu sebelum berangkat ke Bali, beberapa minggu sebelum berangkat ke Bali, ada yang ngasih saran dari salah satu, bahasanya mungkin ya pembina lah ya dari NGO-nya, bilang mungkin jaringnya itu kan terbuat dari nilon ya. Nilon itu kan masih ada kandungan plastik juga. Mungkin bisa dari jaringnya itu dibikin dari bahan-bahan yang tersedia di lokal di daerah gitu kan, mungkin dari rotan atau mungkin dari akar-akaran. Nah cuman sekali lagi keterbatasan aku sebagai seseorang yang bukan terjun langsung. Iya, aku kan bukan teknisi, bukan pelaku, bukan. Sempat kan Saidal sampai turun ke lapangan gitu buat ngelihat. Oh iya, cuman kan itu kan hal-hal teknis yang memang aku nggak bisa paham gitu, karena aku latar belakang pendidikannya kan ilmu politik gitu kan, multimedia di SMK. Aku nggak pernah belajar tentang ya hal-hal semacam itu, sehingga membatasi ruang eksplor juga sebenarnya. Emang kepikiran mungkin jaringnya bisa diubah jadi lebih ramah lingkungan gitu kan, jadi bahan-bahan yang lebih mudah didapat di daerah supaya bisa menekan cost-nya juga kan, cost dalam membuat satu buah pengilarnya itu, dan juga bisa lebih ramah lingkungan gitu kan.
Cuman ya itu keterbatasan dari segi pengetahuan, pengalaman, sehingga nyampe di situ aja gitu inovasinya. Nah itulah kenapa aku bilang ini kurang menarik, karena sebenarnya belum selesai, Oh, masih bisa ada. dieksplor, masih banyak sekali yang bisa dieksplor gitu. Mungkin begitu juga pemikiran teman-teman saya yang dari daerah-daerah lain. Iya, banyak itu teman-teman banyak yang ngasih feedback juga kan. Hmm. Kenapa nggak gini gitu kan. Ya kita menerima feedbacknya itu kan. Oh iya juga ya gitu. Kenapa kemarin nggak kepikiran gini gitu kan. Tapi ya terbatas dari kemampuan juga gitu kan. Ya mungkin suatu saat, mungkin bukan sekarang, suatu saat bisa pengilar ini bisa diteliti lebih lanjut lagi gitu kan. Terutama untuk menyinggung hal-hal tadi yang kayak illegal fishing gitu kan. Karena ini kan berkaitan dengan pendapatan masyarakat di bantaran sungai yang harapannya memang ke sungai gitu. Termasuk keluarga saya juga gitu. Iya, keluarga aku juga di bidang itu juga. Oh, Nelayan terus juga. aku juga pengen tahu deh, ini kan ada katanya tadi pengeluar ini juga ada hubungannya dengan kepercayaan masyarakat ya. Itu kira-kira apa tuh kepercayaan masyarakat tentang apa? Jadi masyarakat itu ini nggak semua, cuman masih banyak nelayan-nelayan itu yang memang masih percaya bahwa sungai itu ada batas-batas wilayahnya. Jadi misalnya di bagian hulu sungai ini wilayahnya orang-orang sini, Oh. di bagian hilir sungai ini bagiannya orang-orang sini. Nah wilayahnya itu ada buaya peliharaan masing-masing. Oh, gitu. Ini penuturan narasumber gitu kan. Jadi katanya dia masang pengilarnya itu cuma di bagian hulu sungai, dia nggak berani masang di hilir karena kalau di hilir itu bukan wilayah yang aman bagi dia karena nggak biasa sama buaya yang ada di sana gitu katanya. Ya itu sekali lagi ya sebagian nelayan masih percaya akan hal itu, tapi banyak juga yang udah mulai meninggalkan gitu, mitos-mitos seperti itu. Jadi mau dimanapun dia masang pengilar aman. Tapi ada juga nelayan-nelayan yang masih percaya dengan hal-hal tersebut, jadi dia menghormati batas-batas wilayah tersebut. Gitu. Kalau berhubungan dengan pendapatan dari masyarakat yang ada di sekitar pinggir sungai itu ya, di hulu ya, tadi kata saya, itu kira-kira buat sekarang aman nggak sih buat pendapatan mereka? Mereka kan udah mulai pakai pengilar ya, salah satu ya, udah meninggalkan kebiasaan dulu mereka buat nyoba illegal fishing lah or each other. Tapi kata saya itu ada penurunan drastis kan dari pasokan ikan-ikan yang ada di hulu sungai itu. Nah kira-kira buat sekarang pendapatan di Kalimantan Tengah sana aman nggak? Masih cukup lah untuk makan sehari-hari ya, kalau menurut penuturan narasumber. Dan juga pengilar itu kan ya seperti yang aku jelaskan tadi kan dia menjenguknya itu berkala, nggak setiap hari kan, nggak kayak kita kantoran datang jam 7 pulang jam 4, enggak. Kalau pengilar itu kita cuman masang, kita bikinnya gitu kan, sehari dapat 1 pengilar misalnya kan, terus kita bikin 7 hari berturut-turut bikin 7 pengilar, kemudian kita pasang tuh dalam sehari. Nah kita tinggal beberapa hari kemudian baru kita jemput lagi. Nah beberapa hari kita tinggal itu kan kita free tuh, jadi kita bisa ngerjain yang lain. Nah jadi life hacknya mereka tuh gitu. Selain pengilar apalagi tuh yang kira-kira teknologi tradisional yang menurut saya menarik ada di Kalimantan Tengah? Teknologi tradisional Kalimantan Tengah itu kemarin itu ada salah satu teman dari Kalimantan Tengah juga, cuman dia nggak berangkat kembali. Itu purun itu kurang tahu ya itu apa, mungkin kayak sejenis tanaman rumput-rumputan gitu kan, jadi dia keras dan biasanya dijadikan tikar gitu. Dijadikan tikar, dianyam gitu menjadi tikar. Itu lumayan menarik juga sih, karena setelah aku lihat di Jakarta itu juga banyak gedung-gedung yang menjadikan purun itu sebagai hiasan, sebagai dekorasi. Banyak, coba cek aja di Menara Kuningan, di hotel-hotel lah gitu kan, banyak gedung-gedung di sini tuh yang menjadikan purun, tikar-tikar itu, pokoknya anyaman-anyaman dari bahan-bahan lokal itu yang tradisional gitu kan, cara pengolahannya itu dijadikan sebagai dekorasi. Dekorasi. Iya, nah itu tuh menurut aku sangat menarik karena selain dia juga ada pengetahuan tradisionalnya gitu kan, dia juga memberikan nilai tambah gitu secara ekonomis. Jadi ini bisa jadi pengganti rumput sintesis gitu ya? Oh iya. Yang dari misalkan ada kata dari plastik kayak gitu, itu kan kurang bisa didaur ulang kalau misalkan udah kali pakai lagi. Iya.
benar. Jadi kalau misalnya purun ini kan dari alam gitu kan, dari alam dia bisa didaur ulang juga mungkin. Nah, ini purunnya cuma ada di Kalimantan Tengah gitu. Kurang tahu sih, mungkin di daerah lain juga ada, tapi kalau di kerajinannya itu setahu aku teknik-tekniknya itu berkembang di Kalimantan. Banyak anyaman-anyaman khas Kalimantan itu kayak ada juga namanya anjat gitu kan, jadi kayak tas tapi terbuat dari rotan, itu menganyam itu namanya anjat, tas anjat. Itu kayaknya pernah sempat ada. Waktu itu aku pernah beli di Bali. Tapi dari anyaman rotan sih emang, tapi memang lemas, nggak sekaku itu, nggak kaku. Iya, tapi kuat dia. Oh. Kalau misalnya Kalimantan itu dia khasnya itu motifnya, jadi dia Motif khusus. ada motif-motif khususnya. Itu sih purun mungkin ya. Terus juga buah tengkawang tadi kan juga menurut aku menarik, karena tengkawang itu salah satu komposisi skincare. Banyak skincare. Iya. Jadi aku pakai buat tengkawang gitu. Bisa jadi banyak skincare itu yang ada kandungan tengkawangnya di dalam. Bentuknya gimana sih? Tengkawang itu buahnya tuh kayak kemiri, bentuknya tuh kayak kemiri, cuman dia lebih lemah. Gitu ya? Iya, lebih lemah buahnya. Kalau kemiri kan kuat ya, keras. Ini itu kayak kemiri. Tengkawang itu bisa dengan mudah dihancurkan. Dia tuh buahnya kayak kecil kayak kemiri, terus ada sayap-sayapnya gitu kan. Jadi kalau jatuh kayak bulu tangkis, kok bulu tangkis itu jatuh ke bawah. Nah itu kemudian diambil minyaknya. Nah minyaknya itu yang kemudian dijual oleh masyarakat. Dulu Indonesia itu penghasil tengkawang terbesar di dunia, dan itu diekspor ke luar negeri. Menurut penuturan teman aku itu menurut aku menarik, karena ya itu tadi, selain mekanisme tradisional dia juga memberikan nilai ekonomis kepada masyarakat. Bayangin masyarakat adat nih ya, yang sebelumnya cuma mungkin jual minyak tengkawang, dia bisa ngolah sendiri, entah itu dijadiin sabun tengkawang, minyak harum tengkawang mungkin ya kan, skincare. Kan orang Dayak putih ya. Jadi mungkin mereka bisa pakai brandingan, makanya pakai minyak tengkawang gitu. Itu menurut aku menarik karena ada nilai tambah di situ. Juga ya. Gimmick. Oke deh. Jadi mungkin sekitar kayak segitu aja pertanyaan aku berdiskusi pada kali ini. Aku pengen ada closing statement deh dari Saida buat teman-teman yang dirasa mungkin tertarik sama teknologi tradisional untuk dikembangkan, ataupun misalkan kayak lebih ke isu-isu lingkungan ya. Mungkin kayak contohnya tadi Saida bilang kalau misalkan teknologi tradisional yang Saida bawa itu bisa mengurangi kebiasaan dari masyarakat atau mengadvokasi mereka untuk tidak melakukan illegal fishing lagi gitu. Mulai dikasih closing statementnya, mungkin ada pesan-pesan Saidal semenjak ada di Desa Serangan Bali, ataupun misalkan Saidal pengen kasih pesan untuk teman-teman untuk tetap menjaga kebudayaan Indonesia, melestarikan lingkungan, ataupun menjadi pemuda yang sama inovatifnya kayak Saidal gitu untuk mengembangkan dan juga melestarikan kebudayaan lokal gitu. Boleh dong dikasih closing statementnya? Jadi ya seperti ini, mungkin setelah dari Bali itu kemarin ada satu hal yang emang benar-benar aku tanam gitu kan di pikiran gitu, bahwa di zaman sekarang ini ada banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi, masalah lingkungan, krisis iklim dan lain sebagainya. Tapi ternyata solusinya itu berasal dari masa lalu, yang dalam artian nenek moyang kita dahulu itu sebenarnya sudah nyiapin solusinya itu, tapi kita itu kurang menggali, kita itu tidak menyadari makna dari teknologi-teknologi yang mereka wariskan kepada kita. Ternyata banyak pengetahuan-pengetahuan mereka itu yang sebenarnya sangat-sangat relevan dengan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Nah akan tetapi kita kurang menggali, kita kurang eksplor, kita tuh terlalu skeptis dengan warisan budaya terdahulu gitu, bahwa warisan budaya terdahulu itu kuno. Dan Padahal solusinya justru di situ. Gitu. Mungkin komplikasi atau permasalahan itu akan datang seiring jalannya waktu, tapi sebenarnya solusinya udah ada. Kita aja yang menolak untuk melihat. Jadi mungkin ya pesan aku di situ sih, mungkin teman-teman yang punya background mungkin dari daerah gitu kan, dari kampung, yang pasti
ada istilahnya berinteraksi langsung dengan teknologi tradisional gitu kan, atau mungkin yang mencintai budaya, mencintai alam, bisa lebih dieksplor lagi gitu kan, bisa lebih digali lagi apa sih makna sebenarnya gitu dari penggunaan teknologi tersebut, apa makna sebenarnya yang berusaha disampaikan oleh nenek moyang kita kepada kita. Itu sih pesannya. Itu aja pesan dari Itu saya. aja. Aku benar-benar senang banget, jujur ya. Aku honestly sebagai moderator mendengar cerita Saidal tuh jadi makin penasaran sih sama. Coba setelah aku mikir-mikir lagi, segitu banyaknya ya teknologi tradisional dari Kalimantan Tengah. Banyak, dari daerah lain juga banyak. Iya, Kalau kita makanya eksplor itu. lebih banyak. Apalagi kalau misalkan kayak kebudayaan dari kebudayaan tradisional dari pulau-pulau Jawa yang Iya. notabene-nya tuh pulau besar banget gitu. Besar banget. Nah, aku hargain waktu Saidal buat di sini. Jadi aku benar-benar terinspirasi dan semoga cerita Saidal pada episode perdana Prima kali ini itu juga menginspirasi banyak pemuda-pemudi di luar sana untuk tetap memikirkan bahwa kita tetap harus melestarikan kebudayaan lokal, dan juga sebagai penerus bangsa ya, kita juga harus memikirkan bagaimana caranya agar kebudayaan kita tuh nggak termakan sama waktu, sama zaman, sama modernisasi dan juga globalisasi. Oke. Terima kasih ya Saidal buat waktunya Terima pada kasih episode juga perdana udah diundang. kali ini. Aduh, I'm so glad, itu benar-benar kehormatan buat kita sih. Ini Dan juga sebuah kehormatan sih. keren banget. Dan buat Sobat Prima yang lagi nonton episode perdana pada sore kali ini, semoga kalian juga tetap excited ya sama episode-episode Prima selanjutnya, dan tetap harus ikutin bagaimana kita bakal ngebahas perspektif dari isu-isu global dari kacamata mahasiswa yang lain gitu, dan juga permasalahan-permasalahan yang belum kita bahas selanjutnya gitu. Saya Kayla Marsha Aureli dan juga narasumber saya Saidal M. Nur pamit undur diri. Bye bye.